来，请一起入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 695 sampai 696 atau episode 721 sampai 722 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah menerima tanda warisan dan menerima informasi seluruh warisan yang ada di setiap sudut kapal makam. Dan Lu Feng juga sudah dinobatkan sebagai pewaris Sungai Duandong dengan nama Sungai Duandong Luo Feng. Tiba-tiba, Sungai Duandong melambaikan tangannya kembali. Batu-batu hitam berserakan di bawah air lautan yang tak berujung, parit samudera luas, dan lembah-lembah bawah tanah juga yang ada di dasar kolam di depan mereka, semuanya terbang ke udara dan menuju Sungai Duandong. Dengan sangat cepat, Sungai Duandong menyimpan segalanya. Dengan gemuruh, air lautan yang luas dan air kolam yang menggantung tinggi di langit jatuh. Ikuti aku. Sungai Duandong menunjuk ke suatu tempat di depan. Sebelum mereka, gelombang mulai terbentuk dan memunculkan pintu masuk ruang angkasa. Luo Feng mengikuti dengan patuh. Keduanya memasuki pintu masuk ruang satu persatu, dan dengan cepat tiba di ruang baru. Itu adalah dunia yang luas dengan tampaknya tidak ada batas untuk dibicarakan. Lingkungan sekitar adalah kegelapan tanpa akhir, dan tempat mereka berdiri adalah sebidang tanah dengan diameter yang hanya lebih dari 10 km. Ini adalah ruang di mana waktu dipercepat. Sungai Duandong menunjuk jauh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Kegelapan ini tampaknya tidak memiliki batas, tetapi sebenarnya, semua ini tidak nyata. Ruang untuk melakukan kecepatan waktu ini kecil. Ini hanya terdiri dari sebidang tanah sekecil ini. Area yang lebih kecil akan memungkinkan pemakaian energi yang lebih kecil, ketika memanfaatkan kecepatan waktu, tambahnya sambil tertawa. Aku sudah lama dimusnahkan. Kontrol aku sendiri hanya dapat membawa kecepatan waktu hingga 10.000 kali. Sedangkan untuk kamu, semakin kuat kekuatan kecepatan kamu, saat kamu mulai memanipulasinya, kecepatan waktu secara alami akan semakin cepat. Di bawah pengaruh percepatan waktu, kamu akan dapat memperpanjang waktu yang kamu butuhkan untuk kultivasi. Sungai Duandong melambaikan kembali tangannya, dan satu batu hitam melayang di depan Luo Feng. Sebenarnya, aku telah kesepian untuk era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, aku punya banyak hal untuk dikatakan, begitu banyak untuk dipercayakan, dan begitu banyak momen bangga dari jantung Sungai Duandong yang ingin aku bagikan denganmu. Sungai Duandong kepalanya bergetar perlahan. Namun, ketika kamu menerima 3 set pengetahuan yang hilang, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku sebenarnya dimusnahkan sejak lama. Apalagi yang aku tidak sanggup berpisah. Jadi aku telah merekam semuanya ke dalam batu memori ini. Itu akan memberi tahu kamu semua yang aku ingin kamu ketahui, dan itu mencatat setiap rahasia dari seluruh ruang warisan. Setelah melihatnya sendiri, kamu akan mengerti segalanya. Sungai Duandong menatap kegelapan yang tak terbatas. Kemudian, sambil berjongkok, dia mengambil beberapa lumpur dari tanah dan mengendus-endus. Dia tersenyum dan berkata, "Aku sudah lama mati. Apa yang kamu lihat tentang aku sekarang, tidak lebih dari gambar kesadaran virtual. Aku hanyalah sesuatu yang virtual, aku tidak pernah menjadi makhluk hidup sejak awal." Sungai Duandong hancur berkeping-keping. Lalu dia menghilang. "Guru, Sungai Duandong!" Luo Feng berteriak, tapi dia satu-satunya yang tersisa. Luo Feng bingung, dia terjebak di tempat seperti ini. Bagaimana dia bisa menemukan jalan keluar? Aliran sinar cahaya muncul di tengah kegelapan yang luas, dan dengan cepat menyerbu untuk menjebaknya. Luo Feng memandang ke arah langit di mana garis-garis sinar cahaya hitam dan putih jatuh ke atasnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika mereka semua berkumpul dan mendekati Luo Feng. Jejak warisan antara alis Luo Feng muncul secara otomatis.
Jejak itu, yang terdiri dari jalinan garis-garis hitam dan putih, mulai berputar. Sinar cahaya tak berujung melonjak ke tubuh Luo Feng. Kemudian kedamaian dan ketenangan dipulihkan kembali. Rasa simpati yang tak tertandingi, tumbuh dalam hati Luo Feng saat dia melihat sekelilingnya. Dengan niat dalam pikiran, sebuah bibit tiba-tiba muncul dari tanah dan mulai tumbuh. Itu tumbuh lebih subur, lebih banyak mulai menyebar. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 km daratan telah berubah menjadi padang rumput. Mengenali tuannya, Luo Feng terkejut. Ruang warisan telah mengenalinya sebagai tuannya. Meskipun dia masih merasa sedikit asing, dia bisa merasakan seluruh ruang warisan. Sungai Duandong telah secara sukarela menyerahkan semua hak kendalinya. Luo Feng melihat ke sisinya, di mana Sungai Duandong telah mengambil lumpur dari tanah beberapa saat yang lalu. Dia ingat apa yang dikatakan Sungai Duandong sebelumnya. Tiba-tiba, Luo Feng menyadari bahwa Sungai Duandong mungkin lenyap untuk selamanya. Di samudera semesta ini, hanya dia, generasi ke-193 Sungai Duandong, yang tersisa. Meskipun dia sudah mendapatkan ruang warisan untuk mengenali tuannya, Luo Feng masih menyimpan banyak keraguan tentang kapal makam dan ruang warisan. Segera, dia menggunakan kekuatannya yang sakti untuk membungkus batu memori itu, dan tak lama kemudian, sejumlah besar informasi dikirimkan kepadanya. Itu adalah informasi terperinci yang ditinggalkan oleh kesadaran virtual Sungai Duandong, sebelum dibubarkan, mengenai berbagai fungsi dan area untuk diperhatikan di dalam ruang warisan. Itu juga termasuk apa yang dia butuhkan untuk memberitahu Luo Feng, tentang renovasi yang telah dia lakukan pada kapal Mausoleum. Informasi itu sangat terperinci sehingga termasuk di mana kendali inti kapal makam berada dan bagaimana cara mengendalikannya. Semua informasi ini diketahui Luo Feng melalui batu memori itu. 3 generasi leluhur mempersiapkan informasi dengan sangat teliti. Luo Feng kagum. Hampir 95% dari seluruh ruang warisan dipenuhi dengan pencapaian dari 3 generasi leluhur, hanya 5% adalah beberapa fungsi yang ditambahkan oleh generasi ahli waris lainnya. Seluruh ruang warisan ini adalah tempat yang sempurna bagi makhluk besar untuk dipupuk. Luo Feng terkejut, itu rinci melampaui kata-kata. Jika bukan karena informasi yang ditinggalkan Sungai Duandong, meskipun Luo Feng diakui sebagai penguasa berdasarkan ruang warisan, ia mungkin harus berkeliaran dan mempelajari tempat itu sebelum ia dapat memahami semua sudutnya. Namun sekarang, semuanya baik-baik saja dalam kendalinya. Ruang warisan sebenarnya seperti miniatur alam semesta yang terbagi menjadi banyak ruang individu. Ada ruang yang menyerupai perpustakaan super, itu di mana ada sejumlah besar batu memori, yang berisi sejumlah besar informasi. Hampir setiap teknik dasar peradaban kuno dicatat, dan ada banyak pengalaman berharga yang mengarah langsung ke jalan puncak tertinggi, pengalaman generasi ahli waris dan informasi berharga, yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka kumpulkan. Ada juga ruang yang tampaknya digunakan khusus untuk pelatihan tempur, ruang virtual miniatur di mana ada banyak lawan, total 282 dari mereka dan di antara mereka. Generasi Sungai Duandong juga dimasukkan. Saat kesadaran seseorang memasuki ruang virtual, seseorang dapat bertukar pukulan dengan lawan virtual ini, dan lawan virtual ini mampu mengeksekusi kekuatan besar yang sama dari makhluk super terkait. Lawan terkuat adalah, secara alami, 3 generasi leluhur. Ada ruang yang tampaknya digunakan khusus untuk menciptakan teknik rahasia. Ada ruang yang khusus digunakan untuk mengolah senjata seseorang. Ada ruang khusus untuk mediasi. Ada ruang khusus untuk menyimpulkan, seluruh ruang warisan adalah lambang kesempurnaan, tempat terbaik bagi makhluk agung untuk tinggal dalam kultivasi karena dipenuhi, dan terus-menerus diisi, dengan pengetahuan dan fungsi oleh generasi ahli waris. Ini terlalu boros. Luo Feng tidak bisa membantu berkedip. Sebelum menerima warisan, dia telah menghibur banyak jenis imajinasi, tetapi setelah benar-benar berhubungan dengannya, dia menyadari bahwa dia tidak cukup berani dalam imajinasinya. Dia telah meremehkan generasi ahli waris Sungai Duandong. Apa yang disebut sebagai ruang warisan pemborosan untuk maksimum, jika seseorang ada di sini, maka terlepas dari seberapa pendek atau lama waktu yang dibutuhkan, tidak mungkin bagi seseorang untuk tidak menjadi makhluk super hebat. Selain itu, jantung Sungai Duandong selalu sangat ketat dalam persyaratan pewarisnya. Untuk dipilih, seseorang harus benar-benar berbakat dan ditentukan,
dan memiliki berbagai kualitas superior lainnya. Bahkan jika tidak ada warisan untuk diwariskan, pewaris ini pada akhirnya akan menjadi seseorang yang berprestasi. Begitu pewaris terpilih mendapat bantuan ruang warisan, itu akan seperti memberi sayap pada harimau. Seseorang secara alami akan didorong dengan kekuatan yang lebih besar, untuk melangkah lebih jauh dan lebih tinggi. Di samudera semesta, memperjuangkan warisan sampai semua orang babak belur, terutama menggunakan teknik seperti yang disebut hukum serangan gabungan klan mata sakti, adalah sesuatu yang sangat umum bagi peradaban kuno, dan itu hanya merupakan bagian dari itu. Ada banyak hal sepele yang mungkin termasuk serangan jiwa, ilusi, penyempurnaan harta sejati, membuat robot manipulatif, ada begitu banyak, sehingga tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Luo Feng kagum. Dia menyadari bahwa apapun yang dia tahu tentang peradaban kuno sangat mendasar. Demi jantung Sungai Duandong, informasi dasar ini yang disimpan dalam 10 juta batu memori semuanya sangat tidak penting. Dengan demikian, tergantung pada generasi keturunan Sungai Duandong, apakah mereka ingin informasi disimpan dalam kehidupan jantung, atau untuk dibagikan dengan kelompok kekuatan lain. Pengetahuan adalah kekuatan. Pengalaman makhluk-makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya, dan keyakinan mereka dalam pengembangan penelitian yang tak terhitung jumlahnya, semua ini adalah diciptakan oleh banyak makhluk besar sebelumnya dalam sukses. Disinilah dasar fundamentalnya berasal. Hal pertama yang dilakukan Luo Feng praktis, selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh generasi Sungai Duandong sebelumnya, yaitu mengingat semua yang dicatat dalam batu memori ini. Mungkin dia tidak sedang menapaki jalur studi kelompok tertentu, atau dia bisa menyentuh beberapa pengetahuan yang mungkin bisa membantu proses kultivasinya sendiri. Atau, mungkin, ketika dia bertemu dengan lawan dari kelompok studi asing dalam pertarungan yang sebenarnya, dia akan tahu satu atau dua hal tentang latar belakang, kekuatan, dan kelemahan lawannya. Kemudian Luo Feng membuat gelombang tunggal. Dalam sekejap, sejumlah besar batu hitam, jumlah yang luar biasa hingga jumlahnya jutaan ditangguhkan di udara. Kategorikan mereka, Luo Feng membagi kekuatan saktinya untuk berhubungan dengan semua batu memori secara bersamaan, kemudian mulai memproses bagian-bagian berbeda dari informasi yang ia hubungi, mengklasifikasikannya setelah mendapat vonis. Tak lama setelah itu, batu memori yang tak terhitung jumlahnya sedang diurutkan ke dalam kategori yang berbeda. Pertama, dia akan mengkategorikan mereka, kemudian dia akan mulai menghafal. Luo Feng berada di ruang budidaya di mana kecepatan waktu mencapai 10.000 kali, dan dia hanya menghabiskan sekitar 15 hari untuk menghafal seluruh warisan inti, yang dalam waktu sebenarnya yang dihabiskan adalah beberapa ratus tahun. Setelah itu, ia memulai pekerjaan yang berskala jauh lebih besar. Itu untuk mulai menghafal informasi yang tersimpan di lebih dari 100 juta batu memori. Ada lebih dari 100 juta batu memori, tetapi setiap batu hanya sebagian kecil dari fundamentalnya, itulah sebabnya jumlah informasinya jauh dari warisan inti. Namun dia masih membutuhkan hampir 30 tahun untuk menyelesaikan menerima seluruh informasi, dalam waktu yang sebenarnya adalah 30 era. Setelah diterima sepenuhnya, Luo Feng mulai membaca dan belajar dengan seksama, dan jumlah waktu yang ia gunakan jauh lebih lama, dibandingkan dengan jumlah waktu yang dihabiskan, untuk sekadar menerima informasi. Sebelumnya, itu hanya mencoba memaksakan semua informasi dari buku-buku, yang tak terhitung jumlahnya ke dalam benaknya. Sekarang, dia harus perlahan-lahan melewati mereka semua. Kapal makam masih mengambang di udara di dalam wilayah es api, tetapi pintu kabin ditutup. Kadang-kadang, akan ada makhluk besar yang lewat dengan iri di mata mereka, tetapi mereka tidak berani tinggal lama dan pergi dengan cepat, karena mereka takut menimbulkan kemarahan Sungai Duandong itu, yang bisa, setelah semua, memusnahkan Master Sejati kedua dan Master Sejati ketujuh dalam sekejap. Sementara berbagai kelompok kekuatan samudera semesta curiga dan berspekulasi, di mana mayoritas dari mereka tidak jelas siapa pewarisnya. Luo Feng, sebaliknya, bisa belajar dengan nyaman. Berada di ruang warisan, dia tahu dia berada di tangan yang aman. Selain itu, ruang warisan berada di dalam kapal makam. Saat kapal makam ditutup, tidak ada seorang pun dari alam semesta yang dapat menyusup. Adapun mereka yang berani menginjakkan kaki di kapal makam, mereka akan mendatangi nasib buruk mereka.
Kapal makam mungkin tidak dapat menyerang orang-orang di luarnya, tetapi Sungai Duandong telah merombaknya sehingga secara internal, ada banyak cara menakutkan yang digunakan untuk menyergap para penyusup. Makhluk tertinggi jagat raya manapun yang berani mengganggu akan menerima kematian. Dengan berlalunya waktu, Luo Feng memperoleh banyak pemahaman tentang terobosan setiap tingkat, dari abadi ke ksatria alam semesta, ke master alam semesta, ke master alam semesta tertinggi. Dia bahkan menyadari hal-hal seperti tingkat mana yang harus dipegang oleh pemimpin tertinggi alam semesta. Dia, pada kenyataannya, sangat berpengetahuan luas dalam aspek ini. Bahkan penguasa tertinggi alam semesta tidak tahu sebanyak Luo Feng. Dalam peradaban kuno itu, ada analisis yang sangat jelas dalam aspek ini, jadi di dalam pusaran jantung Sungai Duandong, semua analisis ini dianggap sebagai bagian dari informasi tidak penting dan biasa yang disimpan dalam batu memori, dan mereka tidak membawa nilai kerahasiaan. Luo Feng mungkin hanya seorang ksatria alam semesta, tetapi tidak ada yang mempertanyakan kualifikasinya. Dalam memberikan bimbingan kepada para master semesta, ia bahkan mungkin cukup berkualitas untuk menawarkan bimbingan kepada para penguasa tertinggi semesta. Lagi pula, penguasa tertinggi alam semesta di lautan semesta, semuanya seperti orang buta yang akan menyeberangi sungai, bahkan jika mereka semua telah mencapai terobosan mereka semua masih sangat kacau karena ada terlalu sedikit pengalaman dari para pendahulu di mana mereka dapat belajar dari awal, jadi tidak mungkin mereka dapat melakukan studi mereka secara sistematis. Dalam sekejap mata, 2600 tahun telah berlalu sejak Luo Feng menerima warisan. Sementara itu, di alam semesta virtual, dalam salah satu permukaan bidang individual milik pencipta kapak besar, Luo Feng telah menjadi pewaris begitu lama, namun setelah mengirimi kami satu surat, ia tampaknya telah menghilang. Dikelilingi oleh langit berbintang yang luas dan gelap, di istana sakti yang mengambang di udara, pemimpin kota kekacauan primal dan pencipta kapak besar duduk saling berhadapan. Dalam hal persahabatan, pemimpin kota kekacauan primal dan kapak besar berbagi persahabatan yang sangat dekat. Sebelumnya Master Asal telah membimbing pemimpin kota kekacauan primal dan kapak besar, karena pemimpin kota kekacauan primal lebih patuh, dan mengikuti setiap pengajaran. Ketika dia berada di bawah pengawasan Master Asal, dia adalah murid yang lebih tua. Kapak besar berbeda, dia adalah karakter yang lebih liar dan lebih suka pendekatan non-konformis, dan dia sering keluar berkeliaran. Itulah sebabnya Master Asal dan kapak besar tidak berbagi hubungan antara guru-murid. Namun tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa, pemimpin kota kekacauan primal dan kapak besar adalah murid pertama Master Asal, di mana, satu adalah murid senioritas tertinggi, sementara yang lain adalah murid sejati, tanpa hubungan guru-siswa yang diakui. Kapak besar seperti kakak laki-laki, terutama setelah Master Asal ditekan, seluruh umat manusia bergantung pada mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, keduanya secara alami menjalin persahabatan yang mendalam, karena mereka sering bertemu bersama untuk berdiskusi. Hahaha, kamu benar-benar khawatir tentang murid kesayanganmu. Kapak besar tertawa keras. Ya, aku khawatir akan ada kecelakaan. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Siapa yang akan tahu apa-apa tentang peradaban kuno, bahwa Sungai Duandong mungkin memiliki motif tersembunyi lainnya, siapa yang tahu? Tidak bisakah kamu bertanya pada Luo Feng secara langsung? Kata kapak besar, aku khawatir aku akan mengganggu kemajuannya menerima warisan. Pemimpin kota kekacauan primal sedikit mengernyit. Apa yang kamu khawatirkan? Luo Feng memiliki beberapa tubuh besar, bagaimana mungkin ketika menerima warisan, ia bahkan tidak bisa menyisakan sedikit pun kesadaran ke alam semesta virtual. Kapak besar menggelengkan kepalanya dengan keberatan. Jika kamu khawatir, maka biarkan aku mendekatinya. Kapak besar lebih jujur, tanpa basa-basi lagi, dia mengirim surat ke Luo Feng. Sangat cepat, sosok sendirian muncul dari udara tipis di hadapan istana sakti yang tenang. Itu adalah Luo Feng mengenakan jubah putih sederhana, karena dia terbiasa mengenakan baju peraknya. Itu sebabnya Luo Feng secara alami cenderung ke warna seperti perak dan putih. Pencipta kapak besar hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, kerutan muncul di alisnya saat dia dengan hati-hati mengamati Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal, yang biasanya seorang pemikir yang teliti juga terkejut, ketika dia melihat Luo Feng.
Keduanya seharusnya makhluk besar dari peringkat tinggi seperti itu. Dan keduanya bisa melihat pada satu pandangan, Luo Feng yang berdiri di depan mereka, telah mengalami peluang besar. Itu adalah perubahan yang melekat dari dalam, seperti bagaimana watak dari beberapa yang telah cukup sering bertempur, untuk menjadi lebih gigih dan agresif sementara yang lain telah mempelajari cukup banyak buku, untuk mendapatkan apa yang disebut keilmiahan. Pengalaman yang berbeda akan membawa perubahan yang berbeda dalam disposisi, dan ketika Luo Feng telah menyerap fondasi dari seluruh peradaban kuno itu, visi dan ranah pemikiran aslinya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, dan ini telah melampaui banyak master tertinggi semesta lainnya. Dia bahkan bisa menjadi guru dari beberapa penguasa tertinggi alam semesta, seseorang yang cukup mampu untuk memberi mereka bimbingan. Sepertinya, warisan ini sangat luar biasa. Kapak besar menoleh untuk melihat pemimpin kota kekacauan primal dan sambil menghela nafas, dia berkata, "Saat aku melihatnya, perasaan itu sama dengan apa yang kurasakan saat itu ketika aku pertama kali bertemu dengan Master Asal. Selain itu, Master Asal juga suka mengenakan jubah putih." Dia memancarkan perasaan yang sama. Pemimpin kota kekacauan primal juga berkomentar di tengah-tengah tawa. Luo Feng berjalan dan berkata, "Pencipta kapak besar, guru, tolong jangan menggodaku. Ini cukup jelas." Kapak besar memulai, "Kamu mendapat banyak waktu. Bagaimana perasaanmu?" Pemimpin kota kekacauan primal tidak lagi bercanda sambil terus berkata, "Bagaimana warisan kali ini, apakah itu membantu umat manusia dengan cara apapun? Apakah kamu yakin untuk membuat umat manusia melampaui reinkarnasi?" Bahkan mata kapak besar dipenuhi dengan keinginan yang sama. Luo Feng mengangguk, "Dari tahap kematian sampai ke master tertinggi semesta, semuanya ada di hati aku." Terdengar, betapa yakin dan yakinnya dia. Kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal saling memandang, dan kedua pasang mata itu bersinar terang. Pemimpin kota kekacauan primal dan pencipta kapak besar sangat jelas tentang orang seperti apa Luo Feng, karena mereka telah menyaksikannya tumbuh dan dewasa. Sama seperti bagaimana ia telah diserap ke dalam perusahaan jaringan virtual semesta di awal, itu selalu sama dengan Luo Feng. Ketika tidak ada ledakan, semuanya damai. Saat dia mengalami ledakan, itu pasti akan menghasilkan kejutan yang luar biasa. Karena dia pertama kali menjadi murid pemimpin kota kekacauan primal, dia merendahkan diri dan benar-benar menghilangkan dirinya sendiri, dan dia terus menjaga ketidakjelasan, sehingga dunia luar mulai berspekulasi apakah dia hidup atau mati. Melalui perjalanan pertumbuhannya, karakter dan gayanya dalam menangani hal-hal, jelas terlihat oleh pemimpin kota kekacauan primal dan pencipta kapak besar. Mereka sangat jelas pada kenyataan bahwa Luo Feng hanya akan memulai sesuatu jika dia siap untuk itu, dan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya. Jika dia tidak siap atau kurang percaya diri, dia tidak akan pernah melakukannya dengan santai. Sebaliknya, jika dia menyatakan keputusannya dengan tegas dan percaya diri, maka dia pasti akan berhasil. Semuanya ada di dalam hatimu. Pencipta kapak besar tertawa lebar. Segala sesuatu, apa keyakinan besar yang kamu miliki? Tetapi hanya mendengarkan kata-kata kamu membuat aku sangat bahagia. Dari kematian ke batas master tertinggi semesta. Pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa menahan pertanyaannya, "Jadi, apakah kamu tahu bagaimana kamu harus menembus era reinkarnasi?" Pencipta kapak besar, yang mendengarkan di samping, juga memandang Luo Feng. Menembus reinkarnasi, bahkan kapak besar merasakan ketakutan dan kehilangan. Bahkan dia tidak percaya diri. Luo Feng sedikit terkejut. Menembus reinkarnasi. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dengan ekspresi serius, Luo Feng berkata, "Warisan kehidupan nadi Sungai Duandong sangat luas. Namun, aku berada di bawah pengaruh kemauan alam semesta primal, jadi aku hanya diizinkan untuk mengakses informasi tentang warisan, sampai batas master tertinggi alam semesta. Lebih jauh dari ini, aku perlu menerobos era reinkarnasi untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuatan tekad alam semesta." Kemauan asal. Kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal saling memandang. Yang lain mungkin tidak menyadari, tetapi sebelumnya, mereka berdua paling sering berhubungan dengan Master Asal. Setelah Master Asal ditekan, setiap kali dia perlu terhubung dengan umat manusia, itu kebanyakan melalui mereka berdua. Inilah mengapa mereka memiliki kesempatan untuk mendengar tentang tekad asal dari Master Asal.
Ada banyak kursi batu di kedua sisi meja batu panjang. Luo Feng, kapak besar, dan pemimpin kota kekacauan primal duduk di sana ketika tiba-tiba, di kursi batu di seberang kapak besar, yang kosong selama ini, sosok berjubah putih muncul. Itu adalah master asal, tetapi mereka bertiga, Luo Feng, kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal, tidak menyadari hal ini. Kemauan asal. Ke samping, master asal berjubah putih mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Tetapi bagaimana seorang penguasa tertinggi semesta terus berkultivasi, dan bagaimana mencapai batas dari seorang master tertinggi semesta ini, aku tahu, kata Luo Feng. Dengan batas ini sebagai dasar, jika aku ingin mencapai terobosan dan mencapai level baru. Jika kamu mencapai level baru, maka kamu pasti akan dapat menembus reinkarnasi, kata pencipta kapak besar, menyelesaikan kalimatnya. Luo Feng terkejut dan melihat ke arah pencipta kapak besar. Dia hanya bisa berspekulasi tentang reinkarnasi. Tidak ada informasi yang dapat ditemukan dalam warisan sama sekali, dan juga tidak mungkin untuk menemukan informasi apapun melebihi batas dari penguasa tertinggi semesta. Dia tidak mengharapkan kapak besar mengatakan ini dengan percaya diri. Pemimpin kota kekacauan primal juga melihat ke arah kapak besar dengan ekspresi kaget. Kapak besar memandang Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal dan berkata, ini sangat sederhana. Ketika kamu semua mencapai terobosan kamu untuk menjadi penguasa tertinggi semesta, kamu akan mengerti mengapa aku tahu ini. Intinya, untuk terobosan total ke tingkat master tertinggi semesta, kenaikan level kamu harus melewati reinkarnasi. Jika kamu tidak dapat mencapai level berikutnya, maka bertaruhlah, dan coba keberuntungan kamu. Masih ada kemungkinan untuk mencapai terobosan. Adapun seberapa tinggi peluang kamu, lihatlah master-master tertinggi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dimusnahkan untuk beberapa era reinkarnasi, dan kamu akan tahu seberapa rendah peluang kamu. Benar, Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Untuk era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya 10 juta era reinkarnasi, masing-masing memiliki setidaknya lusinan penguasa tertinggi semesta. Berlayar menyusuri sungai yang panjang, persis berapa banyak penguasa tertinggi alam semesta dari samudra semesta dimusnahkan, adalah angka yang sulit diceritakan. Tetapi orang-orang yang berhasil mudah dilacak, leluhur bulan ungu dan leluhur kaisar timur. Hanya mereka berdua. Adapun apakah kedua leluhur ini berhasil menerobos, dan melampaui tingkat master tertinggi alam semesta agar berhasil menerobos jalan mereka melalui reinkarnasi, atau jika mereka hanya bertaruh dalam batas mereka seorang master tertinggi alam semesta, untuk nyaris tidak mengorek dan berhasil, tidak ada yang tahu. Bagaimana bisa master semesta menjadi master tertinggi semesta? Tanya pemimpin kota kekacauan primal terus-menerus. Ini membuatnya prihatin secara pribadi. Kapak besar juga mendesak untuk menjawab. Untuk sebuah terobosan, setiap master semesta harus menempuh jalan yang berbeda. Apakah warisan jantung sungai Duandong memberikan petunjuk? Iya, kata Luo Feng dengan anggukan. Di peradaban kuno itu, ada banyak makhluk besar. Karena ada banyak yang berhasil mencapai terobosan, untuk menjadi penguasa tertinggi semesta, seseorang harus berhasil melewati ambang batas yang sangat besar. Tentu saja, ada cara pengakuan yang sistematis, dan juga, berbagai pengalaman untuk memanfaatkan, yang dapat membantu kamu memaksimalkan peluang terobosan yang berhasil. Pada akhir era reinkarnasi ini, umat manusia kita mungkin memiliki 4 hingga 5 penguasa tertinggi semesta. Tetapi jika ada lebih banyak panduan, maka angka ini dapat melipat gandakan banyak lipatan. Sebelumnya, klan Mata Sakti telah melihat munculnya 7 master tertinggi semesta. Umat manusia hanya memiliki 2 hingga sekarang, di mana salah satu dari mereka, master asal, sedang ditekan. Akibatnya, bisa melihat kelahiran 4 hingga 5 penguasa tertinggi semesta, akan dianggap berita besar. Mendengar itu, kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal keduanya terkejut. Bukankah itu berarti bahwa, hampir setiap master semesta akan menjadi master tertinggi semesta? Tanya pemimpin kota kekacauan primal. Umat manusia hanya memiliki total 19 master semesta. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu bukanlah apa yang aku maksud. Dari master semesta ke master tertinggi semesta, ada ambang batas yang sangat menakutkan untuk dilewati. Dengan bimbingan peradaban kuno, meskipun peluang menerobos dimaksimalkan,
masih ada tingkat kesulitan yang tinggi. Apa yang aku maksud adalah seluruh sistem kultivasi, yaitu, dari seorang yang abadi, menjadi penguasa tertinggi alam semesta. Sebagai contoh, umat manusia saat ini hanya memiliki beberapa ribu ksatria alam semesta dan dekat dengan 20 master semesta. Di bawah sistem yang lebih baik, umat manusia dapat memiliki lebih dari 100.000 ksatria alam semesta, dan beberapa ratus master semesta. Metode kultivasi semacam itu memungkinkan mereka yang secara alami kurang berbakat, dan yang mungkin hanya mencapai tingkat ksatria alam semesta untuk maju terus, hingga menjadi penguasa alam semesta. Ini menjelaskan mengapa bakat rata-rata dari beberapa ratus master semesta ini, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sedikitnya 20 master semesta dari ras manusia kita. Aku kira beberapa ratus master semesta harus mampu memunculkan puluhan master tertinggi semesta. Jika mereka beruntung, itu juga mungkin untuk mencapai angka mendekati 100 master tertinggi semesta. Seketika semuanya terdiam, pemimpin kota kekacauan primal dan pencipta kapak besar telah tenang. Mereka mengalami goncangan sangat kuat. Berapa banyak penguasa tertinggi alam semesta yang dapat ditumbuhkan oleh satu era reinkarnasi? Ambil era reinkarnasi pertama dan era reinkarnasi kedua, misalnya. Kedua era hanya memiliki sekitar 30 master tertinggi semesta. Dalam waktu dekat, dapatkah umat manusia menjadi lebih kuat dari era reinkarnasi? Ini, pemimpin kota kekacauan primal membuka mulutnya untuk berbicara tetapi kehilangan kata-kata. Apakah kamu percaya diri? Mata kapak besar, sebaliknya, berkilauan. Luo Feng mengangguk, tentu saja. Seorang penguasa tertinggi alam semesta hanyalah salah satu dari banyak tahapan di sepanjang jalan yang diambil oleh makhluk agung. Ketika ras manusia kita semakin kuat, dan semakin banyak wilayah yang kita klaim di jagat raya, jumlah kita akan bertambah. Dekat dengan 100 master tertinggi semesta juga akan sangat mungkin bagi kita. Hebat, jawab kapak besar segera. Kalau begitu, kamu harus memberi kami beberapa panduan, dan biarkan kami melihat betapa mengesankan peradaban kuno ini. Tentu, Luo Feng siap. Secara alami, dia akan percaya diri. Kapak besar mengangguk. Aku akan mengatur beberapa dari mereka untuk pergi ke sini. Seketika itu juga, di sebidang tanah yang ditangguhkan di ruang hampa yang luas ini adalah istana sakti kapak besar. Di depannya ada meja batu panjang dengan kursi-kursi batu di kedua sisinya. Di sana, beberapa tokoh mulai muncul. Pencipta kapak besar, mengapa kamu mencari kami begitu mendesak? Tanya Master Peng Gong di tengah-tengah tersenyum. Pada saat yang sama, master semesta lainnya muncul satu per satu. Mereka adalah Master Kegelapan, Master Emas Hampa, Master Kingdong, Master Cermin Sepi, Master Peng Gong, Master Long Yan, dan Master Gunung Es. Termasuk pemimpin kota kekacauan primal, ada total 8 master semesta. Saat mereka tiba, hal pertama yang akan mereka perhatikan adalah bahwa Luo Feng juga ada. Seketika, mereka semua bisa merasakan bagian dalam tubuh mereka terbakar ketika antisipasi menetap. Mereka semua tahu bahwa Luo Feng menerima warisan jantung Sungai Duandong dari peradaban kuno itu. Baginya untuk muncul kali ini, sepertinya masalah yang berkaitan dengan warisan. Luo Feng telah mulai menerima warisan kehidupan jantung Sungai Duandong, kata kapak besar. Matanya menyapu master semesta sekali sebelum dia menatapnya. Kekacauan primal, kegelapan, Peng Gong. Kalian bertiga adalah yang paling berharap untuk menjadi penguasa tertinggi semesta. Emas Hampa, Long Yan, Cermin Sepi, Kingdong, dan Gunung Es. Kamu berlima adalah kandidat yang cukup penuh harapan juga. Kalian semua harus bergabung dengan kami dalam mendengarkan. Mari kita dengarkan apa yang bisa dikatakan Luo Feng kepada kita, para penguasa semesta, tentang mencapai terobosan kita untuk menjadi tuan tertinggi semesta. Pemimpin kota kekacauan primal tampaknya cukup tenang. Dia hanya tersenyum, tetapi 7 lainnya terkejut dan emosi mereka meningkat. Sebuah terobosan dari master semesta ke master tertinggi semesta. Tidak ada panduan untuk diikuti, karena masing-masing dan setiap guru semesta harus menempuh jalan yang berbeda. Ini sudah membuat mereka sakit kepala, karena jika mereka ingin mencoba terobosan, itu harus dilakukan di dalam dan selama masa zaman semesta primal mereka saat ini. Ini berarti bahwa, begitu era reinkarnasi ini berakhir dan mereka harus pergi ke alam semesta miniatur, mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mencobanya lagi.
Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Master Kingdom adalah yang pertama berbicara. Luo Feng, apakah kamu percaya diri? Bima Sakti, bisakah aku menjadi penguasa tertinggi semesta? Master Penggong lebih mudah dan bertanya langsung. Luo Feng segera menjawab kekhawatiran mereka. Untuk beberapa dari kalian di sini, ras manusia kita sangat berbakat. Bahkan tanpa sistem untuk memandu kami telah melakukannya hingga sekarang dengan masing-masing dari kamu menjadi luar biasa. Saat kita memiliki bimbingan peradaban kuno, tentu ada harapan bagi beberapa dari kamu di sini untuk menjadi penguasa tertinggi semesta umat manusia. Adapun siapa yang dapat mencapai terobosan, ini aku tidak bisa menjamin. Aku hanya tahu bahwa, setelah mendengarkan apa yang aku katakan, kamu semua akan menumbuhkan pemahaman yang lebih baik. Kalian semua harus berhenti bertanya sekarang, perintah kapak besar. Biarkan Luo Feng berbicara. Banyak penguasa alam semesta yang mendambakan terobosan seperti itu, untuk waktu tanpa akhir semua duduk di sana, mati-matian menahan keraguan dan pertanyaan mereka, menekan kekhawatiran dan kecemasan mereka, saat mereka memfokuskan pandangan mereka pada Luo Feng. Mereka mulai memperhatikan apa yang dia katakan. Begitu pula dengan master asal yang berjubah putih, juga mendengarkan dengan seksama. Tatapan Luo Feng menyapu semua orang yang hadir. Dari master semesta ke master tertinggi semesta. Setiap orang harus menapaki jalan yang berbeda, yang pada kenyataannya, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Semua orang menahan napas dan mendengarkan dengan cermat. Kategori pertama, memulai dengan kekuatan kecepatan. Kata Luo Feng dengan penuh keyakinan. Kategori kedua, memulai dengan hukum. Pencipta kapak besar, yang memperhatikan dengan cermat, langsung dipenuhi dengan keraguan. Dia bertanya, dimulai dengan hukum proses menjadi penguasa tertinggi semesta, dari apa yang aku tahu, semua orang harus maju dari hukum, seperti master semesta dari aliansi binatang luar angkasa, menggabungkan hukum dari 8 dewa binatang. Banyak lainnya terutama dimulai dari ruang dan waktu. Mereka semua memiliki arah yang berbeda. Luo Feng tersenyum. Berawal dari hukum, hampir 90% penguasa tertinggi alam semesta melakukan hal itu, jelasnya. Adapun memulai dengan kekuatan kecepatan, apa kekuatan kecepatan? Kekuatan sakti memunculkan bentuk yaitu, tubuh. Kuasa kecepatan mengandung jejak kehidupan, dengan demikian merupakan inti kehidupan. Sama seperti bagaimana kita manusia memiliki jiwa, sementara beberapa ras lain tidak tetapi masih memiliki inti kehidupan. Singkatnya, setiap penguasa semesta dapat dikonversi menjadi kekuatan kecepatan, yang tak ada habisnya. Semua orang mendengarkan dalam diam. Apa dasar untuk menjadi penguasa tertinggi semesta? Untuk istirahat, untuk menembus batas, untuk membebaskan diri dari penindasan. Melepaskan diri dari semua jenis belenggu, akan memungkinkan kita memasuki dunia yang sama sekali baru. Luo Feng diam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, sama seperti bagaimana kita memulai dengan hukum, kita harus mencapai terobosan kita, melalui hukum untuk memungkinkan negara dewa untuk memecahkan hambatan. Dan sekali negara dewa melewati hambatan, secara alami akan mulai berevolusi dan berubah menjadi alam semesta mini. Di sisi lain, untuk memulai dengan kekuatan kecepatan, gen kehidupan sempurna dari seorang master semesta adalah 10.081 kali. Ini batasnya. Memulai dengan kekuatan kecepatan membutuhkan seseorang untuk melampaui batas ini. Untuk mengaktifkan kekuatan sakti seseorang, untuk berkembang ke tingkat yang sama sekali baru. Begitu kekuatan kecepatan kita berkembang, tubuh dan jiwa akan mengikuti. Inilah artinya menggunakan kekuatan melawan teknik. Kami menggunakan kekuatan absolut kami untuk mengatasi, dan membebaskan diri dari belenggu. Begitu kita mencapai terobosan kita sendiri, kapasitas untuk menanggung beban negara dewa akan secara alami meningkat. Saat itulah kita dapat mendorong negara dewa, untuk menembus hambatannya dan memulai evolusinya, menjadi alam semesta mini. Semua master semesta yang hadir di sana sekarang mendengarkan tanpa kata. Berbagai ras di dalam alam semesta semuanya, tampak membabi buta melintasi sungai bersama, tanpa arah atau tujuan konkret untuk maju. Karena jumlahnya yang kecil, mustahil untuk menetapkan cara belajar yang sistematis. Dan tidak ada seorang pun, seperti makhluk super hebat, untuk mengambil kepemimpinan untuk menyusun strategi, atau untuk mengatur dan memastikan kesesuaian serta integrasi anggota.
Membebaskan diri dari belenggu, kata Luo Feng. Lalu kita bisa mengendalikan nasib kita. Dari sana, undang-undang harus mundur, dan meja akan dibalik. Kami akan menentukan sementara hukum mengikuti. Memulai dengan kekuatan kecepatan sangat sulit, sementara memulai dengan hukum relatif lebih mudah. Aku akan menyarankan memulai dengan undang-undang, kemudian beralih untuk mencari tahu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Mulai dari hukum, gunakan cara paling sederhana dan paling umum untuk menjelaskan. Menatap dari kematian, seseorang akan mulai dengan mempelajari hukum-hukum dasar tertentu seperti hukum emas, hukum angin, dan banyak lagi. Setelah menjadi ksatria alam semesta, seseorang akan beralih ke mempelajari hukum seperti hukum waktu dan hukum ruang. Sebenarnya, jalur hukum adalah untuk secara konsisten naik dari titik terendah, paling menit, dan target utamanya adalah untuk 10 hukum dasar emas, kayu, air, api, tanah, angin, petir, cahaya, waktu, dan ruang untuk sepenuhnya dipersatukan. Dan juga, mereka semua harus digabungkan menjadi hukum kekacauan yang terpadu. Saat Luo Feng memberikan penjelasan ini, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut di tempat. Bahkan pencipta kapak besar begitu terkejut dia bangkit berdiri. Di seberang kursi pemimpin pencipta kapak besar, kursi pemimpin lain muncul entah dari mana. Bersamaan dengan itu, sosok berjubah putih muncul. Apakah kamu menyebutkan hukum kekacauan? Kata pria berjubah putih. Dia menatap Luo Feng, dan di matanya, ada semacam cahaya yang tidak ada yang melihat sebelumnya. Master Asal, pencipta kapak besar terkejut. Guru, ucap pemimpin kota kekacauan primal, kegelapan, dan gunung es semua terkejut dan senang. Mereka segera membungkuk dengan hormat untuk menyambutnya. Yang lainnya seperti Master Penggong, Master Kingdong, Master Emas Hampa, Master Longyan, dan Master Cermin Sepi sangat bersemangat ketika mereka berteriak, Master Asal. Luo Feng juga kaget melihat pria berjubah putih di depannya. Dia adalah Master Asal yang legendaris. Dilihat oleh penampilannya sendiri, Master Asal terlihat seperti pria biasa. Dia tampak seperti seorang penyendiri yang sempurna dengan karakter bawaan yang sempurna. Dia memberi orang-orang di sekitarnya rasa nyaman, seperti angin musim semi yang menyegarkan. Dia berada pada skala yang sama sekali berbeda, dibandingkan dengan makhluk besar lainnya. Luo Feng, apakah kamu mengatakan hukum kekacauan? Ucap Master Asal yang bertanya terus-menerus. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.